kewajiban itu paling tidak bisa kita bagi menjadi dua. Kewajiban yang berlaku bagi seluruh manusia, ini fardu ain yang kita pahami dalam FA dan seterusnya itu. Dan ada kewajiban yang berlaku bagi sebagian orang. Apa contohnya? Belajar Fathul Mu'in, belajar belajar sosiologi misalnya, belajar ilmu kedokteran, itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Dan pernyataan barusan sempat terpikir di benak kami. Ketika kami ingin melanjutkan ke pesantren yang lain kemarin, sempat berpikir memang tujuannya untuk baca kitab. Dari lapangan dan teman-teman yang kami teliti, ternyata kebanyakan teman-teman santri yang masuk pesantren itu kan tujuannya berbeda-beda. Ada yang ingin ngaji, ada yang ingin baca kitab dan sebagainya. Dari kondisi lapangan ketika kami berkecimpung dengan teman-teman, ternyata setiap orang memang memiliki bakat masing-masing. Dan dari bakat masing-masing tersebut, dan apalagi di zaman sekarang modern, sehingga banyak yang mengatakan bahwasanya belajar baca kitab untuk sekarang ini kurang urgen, karena sudah banyak terjemahan dan betul. Gimana untuk pendidikan seperti ini? Argumentasinya kan sekarang kenapa kemampuan baca kitab itu tidak perlu, karena sekarang sudah ada terjemahan, ya kan? Sudah ada Google Translate, sudah ada AI. Itu bisa tidak menggantikan kemampuan Anda untuk memahami teks? Bisa tidak? Gimana ya? Kalau untuk teks-teks dasar, misalnya Safinah atau Takrib, itu mungkin sudah sangat banyak terjemahan, sangat banyak kajian, sangat banyak. Tapi untuk kitab-kitab level menengah, apa misalnya ya, Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kan sudah ada terjemahannya sekarang. Tufatul Tulab, coba berikan terjemahan itu pada orang yang nggak pernah ngaji. Berikan, terus jelaskan pada saya. Sekarang pernyataan tadi itu benar kalau asumsi bahwa ilmu itu tidak berada pada hati manusia itu benar. Maksudnya begini, kalau ilmu itu sebenarnya ada di fisudur wala fisudur. Pernyataan tadi itu benar jika ilmu itu ada fisudur. Karena kenyataannya ilmu itu ada fisudur, maka pernyataan tadi itu keliru. Pernyataan, karena sekarang sudah banyak terjemahan atau sudah banyak fasilitas kan, berarti sudah tidak dibutuhkan lagi kemampuan baca kitab. Pertanyaannya, dengan fasilitas yang semakin meningkat seperti itu, apakah semakin banyak orang alim? Ada tidak? Semakin banyak atau tidak? Bukan sedikit, semakin sedikit sih. Semakin sedikit, semakin ya, kalau ya semakin jangan ada dengan di qablil ulama ya. Dan itu bukan ilmu sebenarnya, itu adalah maklumat, informasi. Apa yang tadi disebut sebagai sekarang sudah tidak perlu bisa baca kitab, karena ilmu itu sudah ada di terjemahan, ilmu itu sudah ada di AI dan seterusnya. Itu bukan ilmu tapi informasi. Iya, database-nya ada di Google, ada di Maktabah Syamilah. Tapi yang ilmu-ilmu yang dimaksud apa? Inna yakhshallaha min ibadihil ulama atau al ulama warasatul anbiya, itu ilmu-ilmu yang fisudur. Kayak itu yang membuat sampai ada pernyataan seperti itu sebenarnya pertama ya tadi ya, perkembangan teknologi. Artinya dengan kemudahan, dengan berbagai fasilitas yang memudahkan kita untuk belajar, seakan-akan ilmu itu tinggal ngambil. Satu. Yang kedua sebenarnya kemalasan kita. Jadi semakin banyak fasilitas yang tersedia sebenarnya memanjakan kita. Kalau dulu untuk
dulunya dulu ya, untuk punya Fathul Muin misalnya, kita kan harus nulis sendiri Alfiah ya, sampai sekarang di beberapa pondok masih harus seperti itu, masih harus nulis sendiri. Apakah itu tidak ada gunanya? Wow, banyak gunanya. Proses penulisan melatih kesabaran dan mempelajari ilmu secara bertahap, sedikit demi sedikit, itu yang membuat orang itu alim. Jadi bukan kemudian ada nonton YouTube pengajian Fathul Qorib misalnya, tonton dari pagi sampai siang atau pagi sampai malam misalnya, diselesaikan 30 episode misalnya. Ya nonton pengajian, tapi ya saya nggak yakin dia akan masuk ke ilmu yang disampaikan oleh guru itu. Belum lagi kalau kita bicara soal keberkahan majelis dan seterusnya. Artinya perkembangan teknologi itu tidak akan pernah bisa menggantikan manusia, khususnya dalam bidang ilmu agama. Memang ada hal-hal yang bisa membantu ya, beberapa perkembangan teknologi yang bisa membantu memudahkan ya, misalnya kalau sekarang nyari takbir ada bukan maktab syamilah misalnya, atau pencarian awal pakai AI misalnya, bisa. Tapi yang istimbatul ahkam itu tetap manusia, tetap dengan semakin, justru kalau saya melihatnya begini, penggunaan teknologi yang semakin masif di kalangan santri, misalnya khususnya misalnya untuk nyari takbir ya kan, untuk nyari apa misalnya menggunakan AI misalnya, itu justru melemahkan daya ijtihadnya santri. Jadi melambat menyerah takbir itu kan waktu berhari-hari kan, di perpus baca bukan hanya baca takbir yang ada di sekitar bab yang sedang kita ini, tapi seluruh isi dari kitab itu harus kita baca, sehingga banyak informasi lain yang kita dapatkan yang itu juga bukannya tidak penting, juga berguna. Kalau sekarang dengan adanya maktabah syamilah ya lebih cepat sih, tapi ilmu yang didapat berkurang justru. Jadi yang kita butuhkan tuh orang yang betul-betul bisa baca kitab itu alim angkuhan maksudnya. Bukan sekadar bisa membaca dan memaknai, karena ilmu itu bukan di lisan. Di lisan ini hanya terjemah dari ilmu yang ada di dalam hati. Ilmu yang ada di dalam. Dan untuk yang terkait bakat itu ya, karena kan ya. Yang kan ada yang misalkan bakatnya jadi perlengkapan, ini perlengkapan. Mari. Ya. Nah ini ya, saya itu berpandangan bahwa sebetulnya kemampuan baca kitab ini bisa ditanamkan kepada siapa saja, sama dengan kemampuan baca tulis Latin. Kenapa begitu? Dulu tahun 40-an atau tahun 60-an, ketika angka buta huruf masih sangat tinggi, itu kan ada yang beranggapan bahwa ya ngapain belajar baca tulis Latin, apa gunanya? Cara yang alako pakun bisa alako ya kan, kasabo pakun bisa kasabo, apa gunanya? Dan waktu itu juga sumber daya yang tersedia untuk pengentasan buta aksara Latin itu terbatas, terutama di desa-desa kan. Tapi kenyataannya sekarang sangat sedikit sekali orang yang tidak bisa baca Latin. Artinya sebenarnya bukan soal ini sih, bukan soal, maksudnya belum sudah gitu loh. Jadi belum berusaha kada, belum memikirkan caranya dulu, tapi sudah merasa itu tidak bisa, ya jangan melihat sekarang, jangan melihat hari ini, Kalau kita memang punya proyek, karena memang gimana ya, Kabudi ini kan misinformasi dan disinformasi itu kan akan sangat mudah kita jumpai. Kalau kemudian kita bergantung kepada informasi yang berada di medsos, yang berada di internet lah kembangannya,
bukannya kita akan semakin mudah menjadi korban dari misinformasi dan disinformasi itu. Nah, mengenai bakat, iya, bakatnya orang memang beda-beda. Kayak Jun itu dulu perlengkapan di sini, tapi bisa baca kitab tidak? Bisa. Jadi bukan baca kitab itu gini, orang yang ajar kitab tak waktu itu kiai, ingat ya. Orang yang ajar kitab itu tidak, itu disampaikan ibu saya. Jadi kalau anak bisa baca kitab tak waktu itu kiai. Jadi ajar baca kitab itu jangan punya pikiran dikit pas ngaji mulang. Jangan punya pikiran seperti itu. Jadi tujuannya itu malah ngerti agama, menjalankan agama dengan baik. Perkara ditempatkan di mana ya terserah. Kalau ditempatkan di bagian tukang nyapu misalnya, ya nggak masalah, bukan pekerjaan yang hina sih. Jadi kemampuan baca kitab itu tidak sama dengan menjadi kiai. Artinya nggak mesti jadi kiai, tapi itu penting supaya kita punya akses langsung dengan tradisi keilmuan kita. Problem kita hari ini itu iliterasi, tahu, buta huruf religius. Iliterasi itu buta huruf bukan dalam arti atau gini, awam dalam bidang agama. Problem kita hari ini itu keawaman dalam bidang agama. Keawaman ini mun lambe, contoh gampang, lambe orang yang mondok itu sudah jelas bisa baca Quran, jelas sudah wudu tepat, ya kan? Bahkan ada beberapa yang sebelum mondok itu sudah belajar kitab, Safina dan seterusnya kan. Sekarang yang sudah bertahun-tahun pun di pondok belum tentu bisa baca Quran. Atau yang sudah bertahun-tahun belajar kitab belum tentu bisa baca kitab ya. Boleh jadi metodenya yang keliru, boleh jadi usahanya kurang kuat, boleh jadi ya itu problem, harus dihadapi, harus diselesaikan. Tapi poinnya bahwa kemampuan baca kitab itu penting bagi semua orang, terutama yang disebut sebagai talibul ilm, orang yang mencari ilmu. Kenapa? Karena dia ini nanti akan menjadi orang yang didengar dalam bidang agama. Orang mondok SMK misalnya, mulai Pakun yang ke Ustadz itu. Pakun akan ditanya tentang, Pakun akan diminta untuk meminta tahlil misalnya. Pakun akan diminta untuk apa misalnya, pasti ngerti. Kalau kemudian nggak ngerti, ya memang itu untuk saat ini memang khususnya di sini ya, itu memang masih PR besar, tapi bukan tidak mungkin. Dan yang mengkhawatirkan itu adalah orang yang sudah diberi mic untuk ngajar agama di masyarakat tak bisa baca kitab. Wah, itu musibah besar itu. Musibah besar. Dan kalau begini kayak terkait pemikiran, misalkan ada santri yang di situ bakatnya beda, misalkan kan ada di bakat petualangan, misalkan buat ini buat itu listrik. Nah, ada yang sebagian yang dengar dari teman-teman mau masalah baca kitab hinalah selain mau, tapi kalau masalah listrik kok seneko. Nah, sehingga dalam seperti itu pemikiran kami yang seharusnya kegiatan-kegiatan yang mendukung program baca kitab, karena dia merasa itu adalah bukan bakat dia, bukan minat dia, sehingga dia ya emang sebetulnya Pak, artinya mau ajar listrik kan tak kudu pondok. Ya nggak sih? Kalau mau ajar apa ya, mau ajar komputer misalnya, kan tak kudu pondok. Di pondok ini satu-satunya yang membedakan tempat ini, pondok pesantren dengan tempat lain itu adalah di sini orang diajari ngasih kitab. Mun pas ngaji kitab ada untuk ajar komputer misalnya, tak kudu pondok untuk belajar apa misalnya jahit, untuk belajar editor, menjadi editor, nggak harus di pondok. Anda bisa melakukan, bahkan Anda bisa otodidak, tak kudu sekolah, bahkan nengok YouTube benar jadi sama editor sudah. Yang membedakan itu adalah ya itu tadi,
Tapi untuk tahu betapa bahayanya orang yang dianggap otoritatif dalam bidang agama diustadkan atau dikiaikan atau diapakan, dianggap sebagai tokoh dalam bidang agama, tapi dia tidak bisa baca kitab. Lihat saja fenomena hari ini. Lihat saja orang-orang yang, ya meskipun baca kitab itu bukan satu-satunya syarat ya. Baca kitab itu adalah salah satu syarat. Syarat itu apa? Ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudi al-wujud. Sesuatu yang kalau itu ada, belum tentu masyruutnya ada, tapi kalau dia itu tidak ada, masyruutnya pasti tidak ada. Seperti wudhu. Jadi kalau apa? Ya itu tadi, karena tingkat literasi keagamaan kita itu rendah, semakin rendah, dan itu dimulai dari rendahnya tingkat pengetahuan agama orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Orang yang sudah ditokohkan agama, dianggap sebagai tokoh agama, tapi sebenarnya pengetahuan keagamannya rendah. Makanya dan itu memang sudah dianu ya. Hatta kalau sudah nggak nemu pemimpin orang-orang alim, ittakhadhu ru'asa atau ru'usan juhala. Mereka akan menjadikan orang-orang yang nggak tahu itu sebagai pemimpin, fadallu. Ya memang sudah mencet bejana ya. Artinya mencet memang apa? Tapi kan sama dengan seandainya di tanganmu ada bibit hari ini dan besok kiamat tanam. Apa tetap tanam itu artinya tetap berusaha kita sekalipun besok kiamat misalnya. Pokoknya aku tuh ngolang hari ini gitu maksudnya. Jadi tidak nggak dan dari paparan yang sudah dipaparkan, kontribusi apa yang layak untuk diberikan seorang santri menurut jenengan? Berdasarkan tadi ada kontribusi yang esensial artinya itu min zatiyatil talib. Apa yang ngulang? Dimanapun dia berada, sebagai apapun dia kalau mulang apa? Mulang ilmu agama yang sudah dia ketahui. Itu kontribusi pertama, kontribusi zatiyah. Ada yang kontribusi aradiyah. Kontribusi ya tergantung dia ahli, selain bisa ngaji, dia juga bisa apa? Misalnya dia misalnya menjadi apa? Ahli di bidang akuntansi. Khidmahkan ilmu akuntansi itu kepada masyarakat, kepada orang-orang yang butuh, tapi jangan lupa untuk mengajar juga, jadi ada keng misalnya ya Pak Kun, ada keng berdagang itu kan di antara niatnya adalah berkhidmah kepada masyarakat dengan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang Pak Kun kau mulang santri itu tak mulang. Jadi mulang apa ya, mengajarkan ilmu yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, ilmu yang menjadi warisan dari Nabi. Yang diwariskan apa ya? Ya, fikih, akhlak. Sampai kemudian jadi tugas utamanya adalah ngajar, mulang. Tugas sekundernya bisa jadi direktur, bisa jadi apa saja, bisa jadi tukang ngecek listrik, bisa jadi apa saja. Jadi untuk yang santri ini tidak memandang profesi dia. Kan santri kan di berbagai bidang, jadi tentara, jadi pengusaha, jadi apa saja Pak. Jadi ketika saya bilang santri kau bisa baca kitab, itu tidak sama dengan santri kau jadi kiai, tidak. Jadi nanti harapannya Bunda Jenderal saya bisa baca kitab, artinya bisa mungkin atau tidak mungkin sekali bisa sehingga ketika dia memberikan atau ada yang jadi anggota DPR, sehingga ketika membuat legislasi, membuat undang-undang, fikihnya itu norok, meskipun tidak dibahasakan atau tidak dijadikan kampanye misalnya. Nah problem kita itu kita jauh keluar dari agama. Kenapa kita jauh dari agama? Karena kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena tadi itu tidak dijadikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Melambat tidak pada budak-budak kayak lambat itu agama itu diulang-ulang disampaikan di masyarakat.
Apakah ada bidang yang tidak tersentuh agama? Enggak ada. Kalau kita Muslim, semua dari tidur sampai urusan politik, ekonomi itu semuanya ada panduannya. Problemnya adalah kita nggak tahu gimana menyambungkan Fathul Mu'in itu dengan realitas kehidupan masyarakat. Nah kan? Tuh. Kenapa? Orang ngaji. Ngaji ke orang. Ngaji itu bukan benikun ngaji-ngaji, tapi juga mutolaah, berdiskusi dengan ahli, itu juga bagian dari ngaji. Tapi untuk kemudian bisa istismar dari hasil bacaan kitab Taurat Anda dengan konteks yang sekarang, tentu Anda harus banyak berdialog, berdiskusi dengan pihak lain. Samping ngerti fikih Taurat juga fikih wakilnya. Dan ya begitu. Dan untuk pertanyaan yang keempat, apa tantangan yang akan dihadapi santri untuk berkontribusi dan solusinya? Distraksi. Yang pertama distraksi. Banyak PUBG, game ya, YouTube, FB, Instagram, itu distraksinya. Kan nggak boleh pegang HP kan? Nah, itu nikmat besar itu Pak. Gue taruh kopan. Jadi bahwa kita di pondok itu tidak boleh megang HP itu nikmat besar. Nah, nikmat itu syukuri dengan yaitu isi dengan diskusi, isi dengan mutolaah, isi dengan ngaji, isi dengan kalau sudah diberi nikmat besar kebun ke Baitedung, mulai wae. Jadi tidak apa? Ya distraksi itu terlalu banyak hal-hal yang membuat kita merasa kita mengurusi hal penting misalnya. Padahal kita nggak bisa berkontribusi apa-apa di situ. Urusan pilpres, urusan apa misalnya ada isu terbaru ini harus kita cari informasinya. Ya tidak semuanya sia-sia sih. Tapi kemudian kalau itu sampai membuat Anda lupa pada tugas utama Anda yakni belajar, ya sama seperti orang yang melakukan sholat sunat tapi meninggalkan sholat wajib. Mulai yang wajibnya baru ya melakukan yang lain. Kalau fardunya selesai baru yang lain. Solusinya banyak sekali ya. Tapi intinya itu ada pada menghindarkan diri dari distraksi, dari berbagai gangguan itu. Misalnya cek mulai HP misalnya, mulai cek mulai HP. Kalau misalnya alasan nanti saya baca kitab dari HP, mulai kitab biasa, weh. Beli kitab biasa, beli kitab yang aneh saja. Ya memang repot ya, cek. Ya memang repot, tapi bukan tidak bisa. Dan itu yang terakhir, ini memotivasi. Jadi bagi kami para santri ingin mendapatkan motivasi gimana caranya untuk generasi selanjutnya dan juga kami di sini dapat berkontribusi sesuai dengan apa yang kami ikuti ajaran di pesantren. Kan punya pilihan memaksa diri Anda untuk belajar, atau pulang. Jadi yang dulu ada Ustadz Hamid Fahmi, sekarang rektor Unida Gontor ya. Di satu kesempatan itu Anda harus serius belajar. Artinya kan ada namanya program PKU di Gontor itu isinya itu hanya baca nulis, diskusi, baca nulis, diskusi. Anda harus serius belajar. Kalau ada yang tidak siap dengan program yang ada di sini dan sudah disampaikan bahwa programnya itu membaca sekian buku, nulis, diskusi, membaca. Kalau ada yang tidak siap silahkan pulang. Ya memang ada sih, memang maksudnya itu adalah untuk mendorong kita supaya kita itu angku-angku serius,
supaya kita serius. Dan yang butuh untuk tahu, yang butuh untuk tahu itu adalah kita sendiri. Dan kalau kita terus menerus memaksa diri kita untuk belajar, nanti akan sampai pada tahap di mana kita itu akan merasa nikmat dengan ilmu. Kalau sudah begitu, nggak usah dipaksa sudah. Jadi sabar itu kun sampai itu, gitu. Bereen itu hanya sampai pada level tertentu ketika sama sudah merasakan enaknya belajar. Sesudah itu nggak usah dipaksa. Setelah itu. Nah, nanti ada level lagi di mana belajar menjadi kebutuhan. Tapi itu next level lagi. Jadi sabar itu hanya sampai level awal itu saja. Yang itu berat memang. Karena karena memang berat dong. Nabi Musa saja laqad laqina min safarina hadza nasaba. Apalagi kita. Tapi ya muntah ajar, muntah ngaji ya, mau ngapain lagi coba. Dan tidak satu barang pun di dunia ini yang tidak membosankan. Urusan dunia ya, yang satu-satunya yang tidak membosankan itu hanya ilmu. Apa sudah? HP, mobil, apa lagi? Klampi, atau istri cantik misalnya ya. Atau apalah. Itu pasti ada titik membosankannya. Namun ilmu tidak. Terus makin dan ya kor tepak ngaji nah itu insya Allah ngeteraki pada yang terbaik. Talabnal ilma li ghairillah fa aba yakuna illa lillah itu ya. Dan Ghazali kan. Sebetulnya ngaji. Kor tepak ngaji nah insya Allah bertepak Allah. Jadi ya memang gimana ya? Ya memang begitulah. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas. Baik, teman-teman, mungkin ini saja yang bisa kami bahas untuk bincang-bincang kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Indra Tobani barusan dapat menjadi motivasi dan semangat kita untuk selalu belajar, terutama khususnya kita yang ada di pesantren. Oh ya, dan lagi, kita itu perlu berhati-hati dalam melekatkan label. Menurut orang kiai ajar jangan disebut pakar, jangan disebut mengkiaikan orang yang belum kiai itu bahaya. Itu apa? Ya mending lora saja. bukan karena apa ya, bukan kan mungkin ada yang tahu itu bukan. Itu supaya kita secara sosial jujur sih. Sama seperti kalau orang masih kuliah kedokteran, itu jangan yang dibilang dokter dia itu. Nanti ada orang di sana mau praktek, jangan salahkan karena memang ya itu tadi. Yang ada yang lebih nyebut orang itu. Dan karena yang bisa menilai orang alim itu hanya orang alim lain, santri nggak boleh memanggil. Santri tidak berhak untuk artinya yang berhak menyebut seorang alim, seorang kiai alim itu adalah kiai lain yang juga alim. Gitu. Jadi supaya tidak, ya intinya itu adil lah ya, meletakkan satu pada tempatnya. Mon orang kita apa Iqbalun nas adal murid qabla kamali sumun qatil. Orang saya kita marah urusan Ben Aban TV di ulu-ulukan ya, dia sangat beresiko tinggi. Jadi bukan apa, tapi di antara apa, karena itu terkait sama tadi itu ya, terkait sama yang sedang kita bicarakan. Artinya kalau misalnya kita memposisikan seseorang yang belum alim, dialim-alimkan atau dianggap sebagai orang alim, dia kan otomatis artinya menganggap dia orang alim, artinya dia akan dianggap punya otoritas. Punya otoritas artinya punya wewenang untuk berfatwa, untuk ngomong, sehingga omongannya itu didengarkan. Padahal omongannya tidak berdasarkan ilmu. Kalau itu terjadi ya sudah. Gitu.
Jadi apa yang disampaikan barusan semoga juga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan membuat kita semangat dalam belajar. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.